الحمد لله رب العالمين الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang ingin masuk surga, akan tetapi sedikit orang yang mau melakukan amalan-amalan yang membuat ia masuk ke dalam surga. Banyak orang ingin disayang, dicinta oleh Allah, akan tetapi sedikit orang yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Banyak orang ingin rezekinya ditambah, bahkan dimudahkan seluruh kehidupannya, akan tetapi ia tidak termasuk golongan orang-orang yang mau melaksanakan perintah, yang mau meninggalkan larangan, yang mau mengikuti wahyu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwasanya seandainya seseorang ingin mendapatkan 6 perkara, maka mestinya itu semua diperoleh dengan 6 perbuatan yang mesti ia lakukan. 6 perkara tersebut, yang pertama, Allah menyebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau ingin Allah menambahkan nikmat kepadamu, kalau seandainya kita ingin rezeki yang Allah berikan kepada kita, harta yang kita punya diberikan keberkahan oleh Allah, memberikan dampak manfaat yang positif kepada diri kita, bahkan kepada orang lain, dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita itu, solusi yang mesti dilakukan adalah ia bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau sudah syukur, pasti akan ditambahkan, baik konteksnya yang ditambahkan secara kuantitas jumlahnya, maupun yang ditambahkan kualitasnya, keberkahan yang ada di dalam apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebut di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda,
Kalau seandainya kita ingin mendapatkan pahala yang tidak terhingga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan itu hanya diperoleh dengan sikap sabar yang ada pada diri kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum. Kalau seandainya kita sabar, Allah akan memberikan pahala bighairi hisab, tanpa perhitungan, tak terhingga jumlahnya. Ibadah yang lain ada kalanya ada hitung-hitungan pahala yang Allah berikan. Tapi orang-orang yang mau bersabar, baik sabar dalam konteks ia melaksanakan perintah Allah, sabar ia ketika meninggalkan larangan Allah, sabar ia terhadap musibah dan kesulitan yang mendera dirinya, lalu ia sabar, ajrahum bighairi hisab, Allah akan memberikan pahala kepadanya, balasan kebaikan kepadanya, solusi kepadanya bighairi hisab, tanpa perhitungan, tak terhingga pahala dari Allah. Kemudian yang ketiga, Allah menyebut dalam Al-Quran, wa huwallazi, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubata an ibadihi. Allah juga akan menerima setiap taubat hambanya, kalau seandainya hamba itu mau bertaubat. Setiap kita sadar bahwa kita punya salah, kita punya dosa, kita punya khilaf, sadar atau tidak sadar, kecil ataupun besar, tapi tidak ada satu kecelaan, tidak ada satupun kejahatan, tidak ada satupun dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan diampuni kalau seandainya kita mau bertaubat kepadanya. Berapa banyak orang putus asa, merasa dosanya sudah terlalu banyak, sehingga ia menduga-duga, mungkinkah dosaku ini akan diampuni? Mungkinkah taubatku akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Sangat mungkin, bahkan Allah menjamin siapa orang yang bertaubat daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengabulkan taubatnya. Sebesar apapun dosa itu, sebesar apapun kejahatan yang kita perbuat, kalau mau bertaubat, bahkan kalau seandainya selama hidup kita pernah melakukan kesyirikan sekalipun, tapi sebelum meninggal dunia, sebelum kita kembali kepada Allah, selama hidup pernah tercemar dengan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di akhir hayat bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menerima taubat kita. Akan tetapi bila seandainya dosa ini, dosa syirik ini, kata Allah, tidak ia bertaubat kepada Allah selama dia hidup di dunia sampai matinya, Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut nanti di akhirat kelak. Artinya sebesar apapun dosa, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pasti akan menerima taubat hambanya. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu kana ghaffara, Allah maha penerima istighfar kita. Setiap kalimat astaghfirullah yang keluar dari lisan kita, lalu menyesali dosa yang pernah kita lakukan di dalam hati dan jiwa kita, lalu beristighfar kepada Allah dengan penuh penyesalan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima istighfar kita. Akan tetapi kata para ulama ahli hikmah mengatakan bahawa menjadi sia-sia istighfarnya itu bila seandainya pada saat ia mengucapkan istighfar tidak ada rasa penyesalan di dalam dadanya pada saat ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan setiap permohonanmu.
Tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap doa hambanya, kalau ia tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah dalam doa-doanya, lalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta apa yang ia inginkan, ud'uni astajib lakum, pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji Allah. Lantas berapa banyak di antara kita dalam sehari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai kadang ada orang selama seminggu ini, sejak Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang, belum ia berdoa kepada Allah. Padahal ini amalan yang mudah. Tinggal meminta, tinggal memohon, tinggal bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan mengabulkannya. Adakala doa kita dikabulkan di dunia, sekarang kita minta, sekarang Allah kabulkan. Ada doa yang sekarang kita minta, esok lusa Allah kabulkan. Ada orang berdoa hari ini, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya di akhir hayatnya. Bahkan ada doa-doa kita yang kita anggap mungkin doa itu tidak mustajabah, tapi doa itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti dengan pahala yang amat besar nanti di akhirat. Sehingga ada orang-orang nanti masuk surga heran, kenapa saya bisa masuk surga padahal ibadah saya kurang, sedekah saya kurang, baca Quran saya kurang, kenapa saya bisa masuk surga? Dia heran pada saat membuka buku catatan amalnya, banyak kebaikan, tapi rasa-rasanya kebaikan itu tidak dia lakukan sebanyak itu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepadanya bahwa itulah doa-doa kamu dulu di dunia yang tidak kukabulkan pada saat kau minta. Artinya tidak ada doa yang sia-sia. Tinggal kita mau tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau tidak berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kita bermunajat kepadanya. Jangan sampai pada saat doa kita ucapkan lalu tidak terkabulkan apa yang kita inginkan, lantas kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah kadang amat sayang kepada kita. Doa itu tidak dikabulkan di dunia, tapi dijadikan pahala nanti di akhirat nanti, dan itu sungguh lebih besar manfaatnya daripada hanya sekedar hidup di dunia yang ada batasan dan ada juga limitnya. Yang terakhir, jamaah Jumat yang berbahagia, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Siapa orang yang mau berinfak, siapa orang yang mau berinfak, wa huwa yukhlifuhu, Allah akan menggantikannya. Kalau mau rezeki ditambah, kalau mau rezeki diganti dengan yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ma anfaqtum min syai'in, maka bersedekahlah, berinfaklah sekecil apapun yang kita punya. Tidak dilihat dari jumlah nominalnya, tidak dilihat dari besarnya barang yang kita infakkan. Min syai'in, sekecil apapun daripada sesuatu yang kita punya, tapi memberikan manfaat kepada orang lain yang kita miliki, apapun yang kita punya, dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Wa huwa yukhlifuhu, Allah akan menggantikannya, dan tidak mungkin Allah akan menggantikan yang lebih jelek daripada yang kita beri. Pasti Allah akan menggantikan yang lebih baik, yang paling hebat. Bahkan Quran menyebut sampai 700 kali lipat Allah gantikan atas setiap infak sedekah kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 6 karakter yang mesti ada pada diri kita. Pada saat 6 karakter ada, maka sungguh akan muncul pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab syukur kita, Allah tambahkan nikmat. Karena sebab sabar kita, Allah berikan pahala tanpa hitungan. Karena taubat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena istighfar kita,
maka Allah terima istighfar kita. Karena doa-doa kita Allah kabulkan doa tersebut, dan karena infak kita lalu Allah gantikan sesuatu yang terbaik daripada apa yang kita infakkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.